Selamat siang, perkenalkan nama saya Edi Fabrillah dengan NIM 20459692PD08598 dari kelompok Praktikum Ilmu Hijauan Makanan Ternak kelompok 28 dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution untuk menyampaikan laporan kegiatan mini proyek acara 3 pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel tanaman yang dapat diukur secara kuantitatif, serta proses terjadinya pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak bisa dikembalikan. Menurut Hapsari et al. Pada 2018, pertumbuhan tanaman merupakan peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari besar dan tinggi organ tumbuhan. Tujuan dari praktikum yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu polybag, cetok, gelas plastik bekas, penggaris, ember, dan kamera. Kemudian bahan yang digunakan yaitu biji kacang hijau, biji kembang telang, biji bayam, tanah yang telah dicampur dengan pupuk organik, sekam, dan air. Untuk kegiatan praktikum yaitu meliputi yang pertama, benih yang digunakan direndam terlebih dahulu dan media tanam disiapkan di mana tanah dan pupuk tanah dengan pupuk dan sekam dicampur, kemudian media tanam tersebut dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian biji ditanam dalam lubang pada media tanam dan ditutup. Proses pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman setiap hari dan tanaman lain yang tumbuh akan dicabut agar pertumbuhan tanaman yang telah ditanam dapat lebih maksimal. Dan pengukuran dilakukan setiap minggu dengan parameter jumlah daun, tinggi tanaman, dan panjang tanaman. Untuk parameter nodul akar dilakukan pada legum, diamati ketika proses pemanenan dan yang diamati merupakan ada atau tidaknya nodul serta warna nodul. Pemanenan dilakukan pada akhir minggu keempat sehingga pemeliharaan dilakukan selama 4 minggu. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama itu tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah hingga titik teratas tanaman yang tidak perlu diluruskan terlebih dahulu. Pada tanaman kacang hijau, lihat pada minggu pertama tingginya 12 cm, minggu kedua 24 cm, minggu ketiga 28 cm, dan minggu keempat 10 cm karena merunduk. Kemudian tanaman telang, minggu pertama tingginya 5 cm, minggu kedua tingginya 11 cm, minggu ketiga 13 cm, dan minggu keempat 16 cm. Pada tanaman bayam, minggu pertama tingginya 3 cm, minggu kedua 5 cm, minggu ketiga 6 cm, dan minggu keempat 7 cm. Kemudian menurut literatur, tinggi kacang hijau pada minggu keempat itu 19,2 cm, tinggi tanaman telang pada minggu kedua itu 17,38 cm, dan rata-rata tanaman bayam pada minggu keempat itu 14,5 cm. Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara hasil dengan literatur dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman antara lain sifat genetik dari tanaman tersebut, kondisi pencahayaan, serta ketersediaan nutrien dalam tanah. Kondisi pencahayaan akan mempengaruhi di mana sinar matahari akan berpengaruh terhadap hormon pertumbuhan augin dalam tanaman. Oke, hasil dan pembahasan yang kedua itu panjang tanaman. Pada panjang tanaman itu diukur dari permukaan tanah hingga titik teratas tanaman dan dilakukan penarikan pada ujung daun. Pada tanaman kacang hijau, minggu pertama panjangnya 14 cm, minggu kedua 27 cm, minggu ketiga 32 cm, dan minggu keempat 37 cm. Pada tanaman telang, minggu pertama panjangnya 5 cm, minggu kedua 11 cm, minggu ketiga 13 cm, dan minggu keempat 16 cm. Pada tanaman bayam, minggu pertama panjang tanaman 4 cm, minggu kedua 5 cm, minggu ketiga 6 cm, minggu keempat 7 cm. Faktor yang dapat mempengaruhi panjang tanaman antara kesuburan tanah, kualitas benih, dan kondisi lingkungan yang meliputi pH, temperatur, dan kelembaban. Pada hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu jumlah daun tanaman, di mana dihitung daun yang telah terbentuk sempurna pada tanaman. Pada tanaman kacang hijau, minggu pertama terbentuk 2 daun, minggu kelima 5 daun, minggu ketiga 5 daun, minggu keempat 8 daun. Pada tanaman telang, minggu pertama terdapat 2 daun, minggu kedua 4 daun, minggu ketiga 7 daun, minggu keempat 11 daun. Pada tanaman bayam, minggu pertama terdapat 2 daun, minggu kedua 3 daun, minggu ketiga 3 daun, minggu keempat 5 daun. Dan jumlah daun telang pada minggu keempat itu 35 helai menurut Hawari et al. Pada 2021. Rataan jumlah daun terbuka kacang hijau pada minggu keempat itu 11,67 menurut Ihsania pada 2019.
Rata-rata jumlah daun bayam sabut yaitu 8,67 pada umur 4 minggu menurut Setiawati et al. Pada 2018. Faktor yang dapat mempengaruhi jumlah tanaman yaitu jenis dan sifat tanaman, serta kecukupan nutrien tanah untuk pertumbuhannya. Pada tabel hasil dan pembahasan yang keempat yaitu hasil pengamatan nodul pada akar tanaman legum. Nodul atau pintul akar merupakan organ simbiosis yang dapat melakukan fiksasi nitrogen dari udara sehingga tanaman dapat memenuhi kebutuhan nitrogennya, menurut Yustianov pada 2018. Pada tanaman kacang hijau dapat diamati bahwa terdapat nodul dengan warna coklat, sedangkan pada kembang telang tidak terdapat nodul dan sehingga tidak terdapat pula warna nodulnya. Karakteristik nodul akar pada Clitoria ternatea atau telang yaitu terdapat warna coklat muda pada korteks dan coklat pada bagian dalam. Menurut Suwaran dan Wijaya pada 2021, sedangkan nodul pada Vigna radiata atau kacang hijau yaitu berwarna coklat dengan inti berwarna merah menurut Nguyen et al. Pada 2017. Faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan nodul pada legum yaitu temperatur dan cahaya, nitrogen terkombinasi, konsentrasi ion hidrogen, fosfor, nutrisi, mineral, dan genetik menurut Rao pada 1990. Sehingga berdasarkan percobaan yang telah dilakukan diketahui bahwa telah terjadi proses pertumbuhan tanaman dan faktor yang dapat mempengaruhinya. Pada proses penanaman harus memperhatikan faktor internal dan eksternal dari tanaman tersebut. Faktor internal bisa dari benih atau genetiknya, di mana benih diseleksi agar tumbuh tanaman yang unggul. Kemudian pada faktor luar, terutama pada kecukupan nutrien, dapat dilakukan dengan pemberian pupuk, pencahayaan, serta kondisi tanah yang diatur dengan baik sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik pula. Baik, untuk percepat sudah selesai di sini. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai dasar dari perbandingan hasil. Yang berikut adalah footage video dari proses percobaan. Baik, demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.